Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu, sebelum kita mendengarkan sebagian firman Allah, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, sekarang kami, anak-anakmu, sudah berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolong keberkatilah kami dan sertailah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong keberkatilah kami ya Tuhan. Semoga apa yang kami dengar, apa yang kami direnungkan menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya mengambil tema ulang tahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita adalah pemberian Tuhan. Pernahkah Anda berpikir bahwa hidup ini berasal dari Tuhan? Tuhanlah yang memberikan hidup bagi setiap manusia. Kalau kita mengatakan bahwa hidup berasal dari Tuhan, maka kita patut bersyukur pada Dia. Ya, patut bersyukur bahwa hidup kita pemberian dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya akan memberikan ada 3 hal yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Yang pertama, umur panjang. Yang kedua, kekayaan. Yang ketiga, kehormatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, umur panjang berbicara tentang hidup yang sehat, baik jasmani, rohani, serta hidup yang indah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kekayaan. Kekayaan bisa berbicara tentang materi dan kecukupan setiap hari. Dan yang ketiga, kehormatan, yaitu kedudukan, jabatan, derajat di mana orang lain menghormati kita. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, 3 hal itulah yang diminta oleh setiap orang. Pernah kan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap bulan pasti saudara-saudari pernah merasakan ulang tahun. Pernah kan? Saya pernah merasakan, pernah melakukan ulang tahun, pernah apa yang kita inginkan dalam setiap hari kita ya. Saya juga pernah, setiap saya ulang tahun, yang pertama yang saya minta adalah umur panjang. Kenapa? Karena dengan kita berdoa, melakukan apa yang kita inginkan, terutama umur panjang, itu adalah sesuatu hal yang wajib yang kita inginkan ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, namun kalau kita belajar dari Amsal ini, kita akan menemukan bahwa Raja Salomo tidak meminta ketiga hal ini. Ketiga hal ini merupakan sebuah bonus dari Tuhan. Bagaimana Salomo waktu itu mendapatkan ketiga hal ini? Kunci utamanya yaitu melalui doa. Ya. Salomo berdoa kepada Allah meminta petunjuk. Salomo menyadari bahwa dia perlu berhubungan dengan Tuhan. Hanya melalui Dialah segalanya. Kenapa? Salomo bisa menjadi seorang raja yang paling masyhur, jaya, dihormati karena melalui doa.
Ya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus. Di sini saya akan mengambil kitab, akan membuka kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 hingga dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacanya. Dan juga apa yang tidak engkau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan dan kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat ini ialah pembicaraan Allah kepada Salomo, ya. Allah memberikan bonus kepada Salomo, yaitu umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang diminta oleh Salomo sewaktu doa adalah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudari, apakah tahu apa yang diminta Salomo? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Baik, saya akan melanjutkannya lagi. Yang diminta oleh Salomo sewaktu doa adalah hikmat. Salomo menyadari bahwa hanya melalui hikmatlah bisa menjadikan bangsa Israel menuju kejayaan. Di sini mengatakan, Amsal mengatakan hikmat yaitu takut akan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, baik, di sini saya akan membuka yang saya ambil dari Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima. Di sini mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa kita lahir tanpa campur tangan Tuhan tidak mungkin terjadi. Artinya, kelahiran seseorang bukan karena hubungan secara biologis. Memang prosesnya melalui hal itu. Namun, apakah Anda menyadari bahwa jika Anda lahir tanpa mata, napas, darah, maka tidak ada kehidupan. Tuhan memberikan kehidupan bagi setiap manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Tuhan membentuk hidup Anda, hidup saya, hidup saudara-saudara yang lainnya. Proses pembentukan dari sejak dalam kandungan, Tuhan merajutkan kehidupanmu, dan tanpa disadari, proses pembentukan manusia dapat
dihancurkan oleh manusia. Ingat peristiwa penciptaan manusia. Tuhan menciptakan Taman Eden untuk manusia, namun manusia lebih memilih untuk berbuat dosa yang mengakibatkan kematian secara rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, mengenal Engkau. Kalau saat ini Anda ulang tahun, ingatlah Tuhan mengenal hidupmu, dan Tuhan rindu Anda mempunyai persekutuan yang dekat dengannya, dengan Dia ya, yang ada di atas, yang ada di langit, yang ada di sorga, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah Anda mengenal Sang Pencipta yang menciptakan hidupmu? Pastilah kenal, karena Dialah Juru Selamat saya, Juru Selamat kita, Juru Selamat saudara-saudara yang lainnya. Yang ketiga ya, menguduskan engkau. Anda dilahirkan di bumi bukan untuk pesta pora, mabuk dan lain sebagainya. Namun Anda lahir untuk dikuduskan dan disucikan. Yang keempat, tetapkan Tuhan mempunyai rencana untuk hidupmu. Rencana apakah itu? Rencana ilahi. Ingat, Yusuf, dia menjadi seorang pemimpin Mesir setelah raja karena ada rencana Tuhan. Dalam cerita Daniel, Tuhan punya rencana bagi dia di tengah bangsa Babilonia yang tidak mengenal Tuhan. Ingatlah cerita Esther. Dia jadi putri raja supaya ada rencana Tuhan menyelamatkan bangsanya yang mau dimusnahkan. Jadi keempat hal inilah kiranya memberkati Anda, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.